Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, marilah saat ini kita merenungkan firman Tuhan di dalam seri Hidup Bersama Tuhan dengan saya Pendeta Santobi dengan tema Keluarga yang Harmonis Mungkinkah? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika kita ditanya pertanyaan di atas, apakah jawab kita? Mungkin sebagian besar dari kita akan menjawab mungkin atau terbuka lebar untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Karena tentu keluarga yang harmonis adalah harapan kita semua sejak kita membangun rumah tangga. Nah, hanya pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita membangun keluarga yang harmonis? Jika mungkin dan terbuka lebar untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, mengapa ada sebagian keluarga yang bermasalah, ribut terus, tidak ada kedamaian di rumahnya, bahkan sampai harus bercerai? Terkadang dalam benak saya sendiri bertanya, mengapa mereka sampai bercerai? Apakah penyebabnya mereka tidak bisa menciptakan keluarga yang harmonis? Tentu sangat disayangkan ketika sepasang manusia datang kepada Tuhan untuk diberkati menjadi keluarga yang harmonis, harus diakhiri secara tragis dengan perceraian. Jadi bagi saya, untuk mewujudkan keluarga yang harmonis bukan seperti kita membalikkan telapak tangan kita. Begitu mudah, begitu sederhana, dan begitu cepatnya. Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis diperlukan usaha, kerendahan hati, cinta kasih yang murni, dan tentu saja ketaatan kepada firman Tuhan. Nah, saat ini saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang keharmonisan keluarga. Firman Tuhan ini bukan hanya bagi suami dan istri, tapi juga bagi kita sebagai orang tua dan anak. Keharmonisan keluarga bukan hanya bicara tentang suami dan istri, tetapi seluruh isi keluarga. Jika semua berperan nyata di dalam mewujudkan keharmonisan keluarga, maka impian atau harapan keluarga yang harmonis bukan sekedar impian saja, tapi juga nyata di dalam kehidupan kita. Nah, saudara kasih, ada dua hal yang penting yang kita boleh renungkan bersama-sama untuk kita mewujudkan keluarga yang harmonis. Yang pertama, saudara, keharmonisan akan terwujud bila seisi keluarga menginginkannya. Sederhana bukan? Saya percaya saudara, tanpa keinginan seluruh keluarga untuk mewujudkannya, maka rasanya mustahil terwujud keluarga yang harmonis. Maksudnya apa, saudara? Apakah sesederhana itu? Keharmonisan akan terwujud jika sisi keluarga berusaha untuk menjaga keluarga tetap harmonis. Harmonis di sini bukan berarti tanpa konflik dan tanpa masalah sama sekali. Saya percaya setiap keluarga pasti ada masalah dan konflik. Tapi ketika seluruh keluarga memiliki kerinduan yang sama untuk tetap bersama, bersatu, bersehati, dan bergandengan tangan, maka pasti ada jalan keluar untuk setiap masalah yang dihadapi. Jadi bukan ego yang ditonjolkan dan keinginan pribadi yang didahulukan, tapi justru kepentingan bersama yang dinomorsatukan. Paulus berkata dalam Filipi 2 ayat 2-4 demikian. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Nah, mari saat ini kita renungkan bersama. Apakah selama ini kita sudah mencari kesenangan anggota keluarga yang lain? Apakah para suami sudah berusaha menyenangkan para istri? Apakah para istri sudah berusaha mencari kepentingan suaminya? Apakah orang tua sudah mengusahakan yang terbaik bagi anak-anaknya, termasuk memberikan waktu dan perhatian bagi mereka? Nah, apakah anak-anak sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik bagi orang tua mereka yang sudah memberikan terbaik bagi anak-anak mereka? Secara jujur, sebenarnya kita belum maksimal untuk memberikan yang terbaik untuk pasangan kita, orang tua kita, dan anak-anak kita. Masih banyak perkara dan urusan yang membuat kita belum bisa memberi yang terbaik bagi mereka. Masih ada kepentingan pribadi dan ego yang ingin dipuaskan sebelum kita memuaskan orang lain. Seharusnya kita memiliki kasih altruis, yaitu kasih yang memikirkan orang lain dan bukan diri sendiri. Kasih yang mengutamakan orang lain dan bukan diri sendiri. Mungkin kita akan protes, mana mungkin boksu. Kalau hal ini tidak mungkin, maka kita tidak mungkin selamat dari kebinasaan. Kasih altruis sudah dibuktikan oleh Kristus Yesus yang telah merelakan segala kemuliaan di surga yang mulia, turun ke dalam dunia menjadi seorang hamba. Bayangkan, dari Allah yang maha mulia turun ke dalam dunia sebagai hamba yang hina.
Semua dilakukan demi kita manusia yang berdosa. Jika Kristus memikirkan dirinya sendiri, dia sudah lari dari salib. Dia sudah lari dari penderitaan yang akan dia jalani. Tetapi Kristus tidak melakukan itu. Dia tetap naik ke salib demi kebahagiaan kita. Naik ke salib tetap demi kepentingan kita. Dia naik ke salib demi menebus kita dari kebinasaan. Karena itu saudara-saudaraku, marilah kita memiliki kerinduan bersama untuk wujud nyatakan keluarga yang harmonis dengan mencari kesenangan, kepentingan anggota keluarga yang lain. Jika mereka bahagia, saya percaya kita pun pasti bahagia. Jika mereka tidak bahagia, kita pun tidak akan bahagia. Gejala keharmonisan bersama sebagai satu keluarga dengan menanggalkan ego kita untuk mencapai kebahagiaan bersama. Sudah hal yang kedua, keharmonisan keluarga terwujud ketika kita saling menerima satu dengan yang lainnya. Ketika sepasang mempelai datang kepada Tuhan, maka mereka bersatu sebagai satu keluarga. Mereka yang berbeda latar belakang, budaya, kebiasaan, dan gaya hidup menjadi satu sebagai satu keluarga. Menarik sebenarnya. Kesatuan yang dimaksud di sini bukanlah kesatuan di dalam kesamaan, tetapi di dalam perbedaan. Kesatuan akan erat jika yang berbeda bisa saling menerima dan melengkapi. Sama seperti mur dan baut, jika bersatu akan kuat sekali. Kesatuan akan menjadi kekuatan jika masing-masing menunjukkan kemampuannya untuk saling menopang satu dengan yang lain dan bukan saling membesarkan kelemahan masing-masing untuk menjatuhkan. Keluarga akan kuat jika kelebihan menutupi kekurangan. Keluarga akan harmonis jika sisi keluarga, baik suami istri, orang tua anak, kakak dan adik, saling bersahati dan bersatu untuk saling mengisi dan melengkapi satu dengan yang lain. Keluarga bukanlah tempat kita bersaing. Keluarga bukan tempat kita saling kritik tanpa solusi. Keluarga bukan tempat di mana kita saling menyalahkan akan kegagalan-kegagalan. Keluarga adalah tempat di mana kita bisa mengadu. Keluarga adalah tempat di mana kita bisa bertelut bersama. Keluarga adalah tempat di mana kita merasakan kedamaian dan ketenangan. Keluarga adalah tempat pertama di mana kita bisa mendapatkan penerimaan dan topangan. Keluarga adalah tempat di mana kasih karunia Allah nyata di dalamnya. Pengampunan, kasih, dan kemurahan menjadi solusi tak kala konflik terjadi. Paulus di dalam Roma 12 ayat 9 dan 10 berkata, "Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat." Jika di dalam keluarga kita bisa saling menerima, saling menghormati, saling mengasihi tanpa rasa curiga, rasa cemburu dan iri hati, maka keharmonisan keluarga bukan sekedar impian, tetapi realita nyata yang kita alami. Marilah di hadapan Tuhan kita boleh melihat keluarga kita adalah ciptaan Tuhan, yang Tuhan ciptakan segambar dan serupa dengan Allah, yang telah jatuh dalam dosa, yang memiliki kelemahan dan kekurangan. Demikian pula dengan kita. Kita bukanlah manusia yang sempurna tanpa celah dan noda. Kita bukanlah manusia yang tanpa kekurangan dan kelemahan. Justru karena kita masing-masing memiliki kelemahan dan kekurangan, kita membutuhkan orang lain untuk melengkapi dan menutupi kekurangan kita. Kita membutuhkan keluarga kita untuk mengasah dan mengasuh kita, untuk semakin membuat kita dewasa, baik secara mental maupun spiritual. Akhir kata, marilah kita mewujudkan bersama keharmonisan di dalam keluarga kita, seperti yang Paulus sampaikan dalam Roma 15 ayat 5-7. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Tanpa saling menerima keberadaan kita masing-masing, keharmonisan hanyalah impian. Tetapi ketika kita mau menyadari keterbatasan kita dan anggota keluarga kita, serta mau saling menerima satu dengan lain dengan didasarkan kasih karunia dari Kristus Yesus, maka keharmonisan adalah mungkin dan pasti terjadi dalam keluarga kita. Marilah bersama-sama kita mengambil komitmen bekerja keras untuk mewujudkan keharmonisan keluarga kita, sambil kita mohon kepada Allah Tritunggal untuk menolong, menyertai, dan memampukan kita bersama wujudkan keluarga yang harmonis. Marilah saudara, untuk mengakhiri renungan ini, saya akan berdoa bagi saudara-saudara.
Bapa di surga, kami tahu keterbatasan dan kelemahan kami sebagai manusia yang berdosa. Terkadang di dalam keberdosaan dan keangkuhan serta keegoisan kami membuat keluarga kami tidaklah harmonis. Dan saat ini Bapa, ajarlah kami untuk menjadi anggota keluarga yang mau memberikan yang terbaik bagi keluarga kami, mau saling menerima dan menghormati serta mengasihi dengan kasih yang tulus dan ikhlas, seperti Engkau yang telah mengasihi kami tanpa syarat dan tanpa pamrih. Terima kasih Bapa di surga buat kasih dan penyertaan-Mu yang ajaib bagi keluarga kami. Dan saat ini kami bawa keluarga kami kepadamu dan karuniakanlah kerukunan dan kedamaian di dalam keluarga kami, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.